Selamat malam semuanya. Kalian sehat? Ya, yang sehat syukur, yang kurang sehat ya sabar aja ya. Karena kalau di Jogja sekarang ini musim hujan teman-teman. Semusim hujan, musim hujannya di Jogja tetap Jogja. Masih terasa kenikmatannya ya. Apalagi pulang kuliah, hujan, wah itu kerasa banget kita ngerantau. Kerasa banget kita kuliahnya. Kerasa banget kelelahnya. Pulang ke kos, tidur, wah semuanya udah istirahat, kerasa banget. Kenikmatannya ada banget ya. Nggak tahu mungkin karena gue pribadi masih semester awal ya, bukan semester tua, makanya semuanya nikmat aja. Jadi gini teman-teman, ada hal yang membuat gue bingung ya, mengenai keseimbangan. Keseimbangan apapun itu di perkuliahan, dimanapun itu. Dari pertemanan, dari uang, pelajaran, nilai, semuanya. Yang membuat gue bingung adalah kalau kita fokus ke satu hal, contoh IPK. Gue mau IPK gue bagus. Gue mau IP gue bagus. Harusnya, bukan harusnya, memang ya kita berarti harus mengusahakan apa yang kita inginkan itu terjadi, Bang. Ya kan? Tapi ketika lu mengusahakan itu, lu berjuang untuk mendapatkan itu, lu berambisi untuk mendapatkan itu, jangan harap lu bisa punya banyak teman. Ya, jangan harap itu ada di diri lu. Jangan disamakan pula di perkuliahan dengan dunia di luar perkuliahan. Kalau lu fokus ke IPK lu, ke tugas lu, pelajaran, semuanya untuk mendapatkan IPK lu bagus, dan lu mengabaikan apa yang harusnya tidak diabaikan dengan contohnya pertemanan dan lain sebagainya. Ketika lu mendapatkan kesulitan di luar perkuliahan, jangan merasa aneh kalau tidak ada yang menolong lu. Ya nggak? Ya kan? Lu fokus, lu struggle banget buat ngedapet nilai, tapi lu melupakan sesuatu, pertemanan. Kan gue pen nilai gue bagus, pen IPK gue bagus. Tapi salahnya lu kenapa harus menghilangkan, melupakan, memikirkan pertemanan? Dan ketika lu mendapatkan kesusahan di luar perkuliahan, tidak ada yang menolong, itu suatu kewajaran. Jangan aneh. Makanya di sini perlu adanya keseimbangan, khususnya untuk orang-orang ambisi. Gue tidak menyalahkan keambisian lu. Gue tidak menyalahkan. Tapi kalau kita terlalu ambisi untuk mendapatkan nilai dengan mengabaikan hal-hal di luar itu, jangan aneh ketika ada kesulitan di dalamnya.
Berarti di sini keseimbangan itu harus ada. Lu ambisi boleh, lu pengen IPK 7 boleh, IPK 5 boleh kalau ada ya. Tapi jangan melupakan apa yang ada di samping itu. Pertemanan kah, keuangan, pekerjaan dan lain sebagainya. Karena ketika lu kesusahan tadi contohnya, ketika lu kesusahan di luar, kalau lu menjaga keseimbangan, lu bisa bergaul dengan semuanya. Bukan bisa bergaul. Kalau menjaga keseimbangan memang bisa bergaul, tapi ketika lu kesusahan di luar apa yang lu usahakan dengan nilai IPK itu, menginginkan IPK tinggi itu, ya kan, menjaga keseimbangan. Ketika lu kesulitan, kesusahan di luar perkuliahan, poin plusnya lu bisa ada yang menolong lu. Tidak satu, dua, tiga, mungkin banyak. Karena kenapa? Karena lu sudah menjaga keseimbangan. Lu ambisi tapi lu gaul. Lu ambisi tapi lu asik. Lu ambisi tapi lu diharapkan ada di tongkrongan lu. Ya kan? Berarti memang lu ambisi juga salah. Lu ambisi doang salah. Lu nongkrong juga salah. Kalau lu nongkrong terus ya teman-teman. Misalnya lu nongkrong terus. Di luar, ini pekerjaan. Bukan pekerjaan, jangan di situ dulu. Di dunia selain perkuliahan, lu memang mendapatkan apa yang lu mau. Ketika ada kesulitan lu ada yang menolong, ketika lu lapar ada yang menolong. Tapi jangan harap IPK lu bagus, ya kan? Jangan harap seperti itu. Makanya harus kita menjaga keseimbangan. Tapi yang gue bingung juga teman-teman, ketika kita mengusahakan keseimbangan itu terjadi, pergaulan masuk, nongkrong masuk, nilai bagus. Jika memang ada orang yang seperti itu, ketika menginginkan keseimbangan, entah pelajaran, entah apapun itu, apakah ada yang semuanya sempurna? Khususnya di dunia perkuliahannya. Kita kesampingkan dulu yang lain. Kita ambil di dunia perkuliahan. Ketika lu menjaga keseimbangan, ya, tidak mengkhususkan. Misalnya ada dua pilihan. Lu pengen IPK bagus, lu pengen punya uang banyak. Berarti di sisi lu mengusahakan IPK bagus, lu harus bekerja. Ya kan? Berarti keseimbangan itu harus ada. Nah, yang gue bingung kalau kita menjaga keseimbangan di dua itu, misalnya lu belajar bagus, lu kerja juga struggle, duanya itu, ya, belum lagi yang lain, uh, pengen jalan-jalan dan lain sebagainya, apakah itu mendapatkan kesempurnaan teman-teman? Itu yang gue bingung. Apakah ada orang yang keinginannya banyak nih, gue pengen IPK, gue pengen punya bisnis, gue pengen punya temen, pengen usaha dan lain sebagainya. Ketika kita menyeimbangkan semuanya dan melakukan secara bersamaan, apakah memang semua itu akan berjalan dengan sempurna? Semua itu berjalan dengan apa yang kita harapkan. Ya, yang gue takutin teman-teman, ketika kita menjaga keseimbangan di situ, ya kan, nantinya yang ini
tidak sempurna, yang ini tidak sempurna, dilakukan bersama-sama ya, dilakukan bersama-sama. Yang ini nggak sempurna, yang ini baru sempurna, nilai jelek, kerja juga jelek, hancur semuanya. Ya, jadi muncul pertanyaan di sini, apakah keseimbangan di dunia perkuliahan dan di luar perkuliahan, apapun itu, benar-benar ada, benar-benar berfungsi atau enggak? Kalau kita menjaga keseimbangan, lu mungkin mendapatkan apa yang lu mau, ya kan? Tapi tidak sempurna, teman-teman. Contoh tadi, lu nongkrong, lu mengusahakan IPK, lu kerja dan lain sebagainya, lu bisa mendapatkan itu, tapi kemungkinan sempurnanya kecil, teman-teman. Gaulnya paling cuma beberapa orang, pendapatan uangnya paling berapa, IPK-nya juga tidak tinggi. Karena apa? Karena lu melakukan keseimbangan itu. Tapi kalau kita memfokuskan ke satu hal, lu bisa lihai. Tapi ketika lu keluar sedikit aja dari apa yang lu usahakan, lu akan jatuh. Contoh tadi, lu mengusahakan IPK, tapi ketika ada kesulitan di luar perkuliahan, lu gak punya teman, mati yang ada. Itu pertanyaannya. Berarti keseimbangan di dunia perkuliahan dan di luar perkuliahan, apakah memang berguna atau enggak ya? Itu pertanyaannya, teman-teman. Itu yang gue bingung. Ya, apalagi kita harus menentukan, contoh, gue pengen S2, gue pengen S2, contoh ya, gue pengen S2, tapi gue masih S1, maba lagi, tapi udah mikirnya S2. Ketika lu masuk, duduk di dunia, duduk di bangku, ngelihat ekonomi kurang baik, ya, di sisi lu eh, mengusahakan S2, di sisi lu itu lu harus struggle buat mendapatkan sesuap nasi, gitu, ya kan? Di situ muncul keraguan gue, apakah gue bisa S2 dengan di samping itu harus struggle untuk makan, untuk bayar kos dan lain sebagainya. Itu sulit, teman-teman. Itu baru dua pilihan, belum ada yang tiga, belum ada yang empat, belum ada yang lima. Lu bisa mendapatkan itu, tapi mungkin tidak sempurna. Begitu ya maksud gue. Lu mendapatkan, misal lu punya empat kemauan apa aja, ya kan? Lu mengambil empat-empatnya, dilakukan secara bersama, tidak bertahap, di waktu yang sama, karena kondisi yang sama, kondisi yang berbeda di waktu yang sama, ya kan? Lu mendapatkan empat ini, tapi tidak 100%, cuma setengahnya, ya kan? Tapi lu, kalau lu fokus ke satu, misal ke yang pertama, ke yang kedua, lu bisa 100%, tapi yang ini 0%. Nah, itu bingung lu, harus gimana, ya? Nah, dari situ nggak tahu harus gimana. Kalian mungkin, gue belum ada jawabannya, coba bantu deh, harus gimana ya. Nggak malam. Makasih.